Halo teman-teman semua, kami dari grup 4 akan menjelaskan mengenai konsep-konsep motivasi dalam mata kuliah perilaku keorganisasian. Dalam tim kami ada 5 orang, yang pertama ada Anggi Putri, yang kedua saya sendiri, Helin Saras Putri, lalu ada Alda Fitri Auliasari, lalu Nudi Istifa, serta Tito Muhammad Fauzi. Dalam materi kali ini kami akan membahas 6 subchapter. Yang pertama adalah pengertian motivasi dan 3 elemen utama yang mempengaruhinya, lalu juga teori motivasi kontemporer, teori motivasi awal dan aplikasinya, reinforcement teori, equity teori atau organizational justice, dan juga expectancy theory. Yang pertama adalah pengertian motivasi dan 3 elemen utama di dalamnya. Motivasi sendiri adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan juga ketekunan seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. Sesuai dengan pengertian yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, ada 3 elemen di dalam motivasi, yaitu intensity atau intensitas, yang menunjukkan seberapa keras seseorang bekerja atau berusaha untuk mendapatkan tujuannya. Lalu juga ada direction atau arah, tujuan yang diinginkan atau diharapkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah persisten, seberapa gigih seseorang maupun sekelompok orang berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu teori motivasi awal dan aplikasinya. Teori pertama adalah teori yang paling sering kita ketahui. Teori hierarki Maslow ini pertama kali diperkenalkan dalam makalah A Theory of Human Motivation dan buku Motivation and Personality pada tahun 1943. Menurut Maslow, kebutuhan manusia terdiri atas 5 level dan masing-masing diurutkan berdasarkan kebutuhan paling dasar manusia. Setiap level hanya bisa didapatkan ketika level sebelumnya telah terpenuhi. Kebutuhan paling utama adalah physiological needs, yaitu adalah udara, makanan, minuman, rumah, tempat tidur, lalu juga reproduksi atau seksual. Tahap berikutnya adalah safety needs, yaitu personal security atau keamanan, lalu juga dari resources, ada kesehatan, ada kepemilikan properti. Lalu tahap selanjutnya yang lebih atas adalah love and belonging, kebutuhan akan intimacy, kebutuhan akan pertemanan, kebutuhan akan koneksi, dan juga keluarga. Lalu yang keempat ada esteem, yang terdiri dari status, recognition, strength, dan juga freedom atau kebebasan. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Dalam teori kebutuhan Maslow, secara general, setiap manusia harus mencapai self-actualization di pucuk gitu ya. Tapi sesungguhnya teori Maslow ini tidak bisa aplikasikan secara mentah-mentah gitu, karena di beberapa negara self aktualisasi itu bukanlah yang menjadi kebutuhan paling mewah gitu. Kalau di Yunani dan di Jepang serta di Meksiko, ketika uncertainty atau ketidakpastian menjadi satu hal yang sangat yang menjadi ketakutan masyarakat, maka self actualization itu akan digantikan oleh kebutuhan untuk mendapatkan kepastian gitu. Sementara di negara-negara seperti Denmark, Swedia, Norwegia, dan Belanda yang sudah memberikan ruang untuk aktualisasi diri, justru membutuhkan social needs atau kebutuhan bersosialisasi pada bagian atas. Teori kedua adalah teori X dan Y yang dicetuskan oleh Douglas McGregor pada tahun 1960 melalui buku The Human Side of Enterprise. Nah, dalam teori X dan Y disebutkan bahwa setiap manajer biasanya akan memiliki dua sisi. Yang pertama adalah mereka berpandangan dengan teori X, bahwa berasumsi bahwa karyawan itu memiliki kepribadian yang malas, tidak mau bekerja, mereka tidak suka dengan tanggung jawab, mereka harus dipaksa sehingga mencapai tujuan perusahaan. Sementara asumsi berdasarkan teori Y membuat manajer berpikir bahwa karyawan itu senang bekerja, mereka kreatif, memiliki tanggung jawab, dan juga berinisiatif tinggi. Perbedaan antara teori X dan teori Y membuat masing-masing manajer yang menganut asumsi ini akan memberikan motivasi yang berbeda di setiap karyawannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia berpikiran memiliki asumsi teori X bahwa seseorang harus dipaksa, dia akan membuat motivasi-motivasi yang lebih keras, yang sifatnya lebih seperti punishment gitu. Sementara kalau untuk teori Y, dia biasanya akan memberikan motivasi tidak terbatas pada satu pencapaian, tapi juga di daily life gitu ya, di kehidupan sehari-hari karyawannya. Yang kedua adalah two factor theory atau motivation hygiene theory. Nah, teori ini dicetuskan oleh Friedrich Herzberg yang berasumsi bahwa ketidakpuasan itu terjadi karena faktor ekstrinsik, sementara kepuasan dipengaruhi oleh faktor intrinsik pekerjaan itu sendiri. Nah, apa aja faktor-faktor intrinsiknya?
Faktor intrinsiknya yaitu kemajuan, pengakuan, tanggung jawab, dan juga pencapaian. Nah, faktor intrinsik ini akan mempengaruhi kepuasan kerja, bagaimana karyawan merasa puas terhadap pekerjaan itu sendiri. Sementara untuk mendapatkan kepuasan, Frederick Herzberg menemukan bahwa faktor-faktor yang berasal dari ekstrinsik seperti lingkungan kantor, lingkungan rumah gitu ya yang bisa mempengaruhi ketidakpuasan pekerja itu tidak bisa semena-mena dieliminasi untuk menciptakan kepuasan kerja gitu. Mengeliminasi faktor penyebab ketidakpuasan hanya akan memberikan ketenangan sementara gitu pada satu pekerjaan, bukan membuat pekerjaan itu menjadi lebih menyenangkan dan memuaskan bagi karyawan itu sendiri. Jadi itu bukanlah bentuk dari motivasi. Sayangnya teori ini dianggap tidak terbukti secara ilmiah karena hanya mengandalkan self reports yang mana bisa saja diakali gitu ya. Nah, sementara metodologi yang digunakan juga dianggap kurang mumpuni. Nah, yang berikutnya adalah teori kebutuhan McClelland. Dicetuskan oleh David McClelland dan dia berfokus pada NACH. NACH ini bukan faktor kimia lainnya. NACH adalah need for achievement, yaitu hasrat untuk menjadi orang yang unggul dan berhasil sesuai dengan standar dalam masyarakat. Kita sendiri di Indonesia tahu bahwa di dalam masyarakat itu sendiri ada faktor-faktor tertentu yang dianggap sebagai standar bahwa seseorang itu sudah mencapai kesuksesan. Jadi setiap manusia menurut McClelland memiliki kebutuhan untuk mendapatkan hal itu gitu. Yang kedua adalah need for power atau NPOW, keinginan untuk mengarahkan perilaku orang lain seperti yang ia harapkan. Sementara yang terakhir adalah need for affiliation atau kebutuhan untuk memiliki hubungan interpersonal yang dekat dengan orang lain. Menurut teori dari McClelland, ada hubungan antara achievement need atau kebutuhan untuk mendapat sesuatu dengan performa kerja. Yang pertama adalah high achiever atau orang yang memiliki keinginan untuk bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi dan selalu berambisi untuk mendapatkan sesuatu, biasanya akan sangat termotivasi dengan pekerjaan-pekerjaan yang memiliki tingkat tanggung jawab pribadi gitu, dan juga feedback yang tinggi serta tingkat resiko yang menengah. Mereka juga biasanya dapat sukses dalam aktivitas-aktivitas kewirausahaan. Lalu keinginan yang tinggi yang dimiliki oleh high achiever sebenarnya tidak serta-merta menjadikan seseorang menjadi karyawan yang berprestasi, dan juga di masa depan belum tentu dia akan menjadi manajer yang baik gitu. Karena orang yang ingin memiliki prestasi baik biasanya hanya akan mengusahakan kebutuhannya sendiri, bukan mempengaruhi orang lain agar dapat melakukan pekerjaannya. Sementara yang terakhir, kebutuhan terhadap afiliasi dan kekuasaan biasanya justru lebih berhasil dalam perusahaan karena memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi orang lain dan bisa membantu meningkatkan performa dari manajerial itu sendiri. Dan kekuasaan yang besar, kemampuan dan kebutuhan akan kekuasaan justru akan membantu manajer mewujudkan aktivitas manajerial yang efektif. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teori motivasi kontemporer yang isinya tentang self-determination theory dan cognitive determination theory. Selanjutnya, oke, jadi yang pertama itu ada self-determination. Nah, self-determination ini teori motivasi yang menjelaskan efek yang menguntungkan dari motivasi intrinsik, yaitu pure interest atau ketertarikan murni, curiosity atau keingintahuan, challenge, dan enjoyment. Serta efek merugikan dari motivasi ekstrinsik seperti uang, status, dan manfaat lainnya. Nah, yang melatar belakangi teori self-determination ini ada 3 kebutuhan dasar psikologis manusia. Yang pertama itu ada autonomi, yaitu ketika seseorang itu merasa memiliki kontrol atau pilihan atas perilaku mereka sendiri gitu. Yang kedua ada kompetensi, yaitu ketika seseorang itu bisa merasakan kalau dia mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas itu bisa menambah kompetensi dia atau pengetahuan dia dalam melakukan sesuatu dengan efektif. Nah, yang ketiga itu ada relatedness atau merasa connected atau merasa dekat dengan environment-nya dia. Yang kedua itu ada teori cognitive evaluation, yaitu versi dari teori self-determination yang mengatakan bahwa mengalokasikan extrinsic rewards atau rewards extrinsic
kepada suatu pekerjaan yang tadinya sudah diuntungkan dari motivasi intrinsik, itu justru bisa mengurangi secara keseluruhan level motivasi jika reward tersebut dipandang sebagai sesuatu yang mengontrol. Itu tadi balik lagi ya ke yang teori basic psikologi yang autonomi. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada self-concordance. Jadi, self-concordance ini mengatakan bahwa seberapa kuatnya alasan seseorang untuk mengejar goals mereka itu juga berkonsisten atau beriringan dengan ketertarikan mereka dan nilai dari diri mereka sendiri atau core value. Jadi ketika seseorang mengejar tujuan mereka berdasarkan intrinsic interest, mereka biasanya lebih bisa untuk mencapai goals tersebut dan mereka tetap akan senang walaupun mereka misalnya pada akhirnya nggak tercapai itu goals-nya. Kenapa? Karena proses untuk mencapai goals itu sendiri ternyata memberikan sebuah enjoyment kepada mereka. Nah, berkebalikannya ketika seseorang berusaha mengejar goals atau tujuan mereka berdasarkan alasan ekstrinsik seperti uang, status, dan yang lainnya, itu mereka biasanya jadi kurang senang ketika tujuan mereka tidak tercapai. Kenapa? Karena goals mereka itu kurang ada artinya gitu bagi mereka. Karena kan mereka tujuan awalnya hanya untuk uang, status, atau yang lainnya. Nah, organization behavior ini risetnya mengatakan bahwa orang yang mengejar suatu goals pekerjaan untuk alasan intrinsik biasanya lebih merasa puas dengan pekerjaan mereka. Mereka merasa mereka itu cocok di pekerjaan itu di perusahaan mereka dan performnya jadi lebih baik. Untuk individual atau perorangan, self-concordance theory ini mengatakan bahwa kita harus memilih suatu pekerjaan berdasarkan alasan lain di luar ekstrinsik. Berarti kan dari intrinsik tadi ya. Nah, kalau organisasi biasanya manajer itu harus bisa menyediakan yang intrinsik, faktor intrinsik dan ekstrinsik juga insentif atau rewards-nya ya. Mereka biasanya harus membuat sebuah pekerjaan itu menjadi menarik, memberikan recognition atau menotis atau dan mensupport ke pertumbuhan dari employee mereka. Selanjutnya ada job engagement. Job engagement itu berarti ketika seorang pekerja itu menginvestasikan atau memberikan seluruhan dari keberadaan mereka. Jadi secara fisik, secara kognitif, dan secara emosional, energi mereka itu mereka tuangkan kepada performa kerja mereka. Nah, beberapa kunci untuk bisa menimbulkan atau mempertahankan engagement itu yang pertama ketika seorang pekerja percaya bahwa engagement atau keterlibatan mereka di pekerjaan itu ada artinya gitu, maksudnya meaningful, ada artinya, jadi mereka nggak ngerasa kerjaan mereka itu hanya sia-sia. Biasanya ini ditentukan dari karakteristik pekerjaan mereka dan seberapa besar akses yang terbuka untuk resource sehingga mereka bisa bekerja secara efektif. Yang kedua itu ada matching value di antara value yang dimiliki seorang individu dengan perusahaan tersebut. Yang ketiga ada leadership behavior yang bisa menginspirasi pekerja agar mereka bisa lebih memiliki keinginan untuk menyelesaikan misi pekerjaan itu lebih besar. Kita akan membahas tentang goal setting teori. Jadi dalam teori ini, researcher itu menyatakan bahwa ketika goal itu ditetapkan atau disusun dengan sesuatu yang
spesifik, challenging, dan juga mendapatkan feedback atas kinerjanya itu dapat menghasilkan efek yang impresif. Jadi contohnya misalkan ada 2 kalimat penyemangat, yang pertama itu hanya secara general, yang mengatakan bahwa just do your best, that's all anyone can ask, sama yang kalimat yang kedua, bahwa di sini disebutkan bahwa mereka harus berkomitmen untuk membuat 12 round trip hauls between Toronto and Buffalo, New York setiap minggu. Jadi dibandingkan yang kalimat pertama dengan yang kalimat kedua ini kan dia sangat terukur ya goalnya. Kalau dia itu dituntut untuk membuat 12 round trip hauls. Nah, yang kalimat yang kedua ini lebih menghasilkan dampak yang positif terhadap kinerja seseorang. Nah, goals ini merupakan major source, sumber utama dari motivasi kerja. Jadi ketika seseorang mengetahui goals-nya, mereka ini tahu apa yang harus dilakukan dan berapa banyak effort yang mereka butuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, yang selanjutnya, kenapa sih seorang itu termotivasi untuk melakukan atau memperoleh goals yang susah gitu? Jadi karena yang pertama itu adalah goals yang challenging itu akan membuat orang itu fokus gitu perhatiannya untuk mencapai goals-nya mereka. Yang kedua itu bisa mengenergize karena mereka itu akan membuat mereka bekerja lebih keras untuk mencapai goals-nya sendiri. Yang selanjutnya orang itu biasanya bertahan untuk mencoba menggapai suatu goals. Jadi dia bertahan untuk mencapai goals-nya dia. Yang terakhir, biasanya goals yang challenging itu bisa memaksa seseorang untuk menemukan strategi dalam rangka membantu mereka untuk melaksanakan pekerjaannya dengan lebih efektif. Selanjutnya di goal setting theory ini disebutkan bahwa feedback itu juga penting karena feedback itu membantu mengidentifikasi perbedaan antara apa yang sudah dilakukan dengan apa yang mereka inginkan. Nah, feedback itu juga nggak semuanya bisa berguna. Jadi studi menyebutkan bahwa feedback yang berasal dari diri sendiri itu lebih powerful daripada feedback yang diperoleh dari eksternal. Nah, dalam goal setting theory ini disebutkan juga kalau bisa goal itu ditetapkan atau disusun bersama-sama secara partisipatif dari seluruh level yang ada di organisasi. Sebenarnya itu tidak ada evidence yang kuat, tapi secara umum itu bisa meningkatkan penerimaan suatu tujuan organisasi yang semua orang itu tahu bahwa tujuan itu lah yang akan dicapai oleh organisasi. Selain dari feedback, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja suatu tujuan. Yang pertama itu ada goal commitment. Yang kedua itu ada task characteristic. Jadi untuk yang goal commitment sendiri itu biasanya suatu tujuan itu akan lebih besar kemungkinan terjadinya apabila tujuan itu dibuat dipublish gitu. Yang kedua task characteristic itu untuk suatu pekerjaan yang sudah pernah dikerjakan daripada yang baru dan juga yang independen daripada yang interdependent itu lebih memboost performance seseorang. Yang terakhir itu national culture. Jadi itu juga tergantung dengan budaya masing-masing pekerja. Selanjutnya goals itu bisa terjadi terlalu efektif gitu. Jadi ketika seseorang dikasih suatu goals yang challenging, dia kan akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Ini juga sebenarnya tidak baik karena itu bisa merusak adaptasi dan creativity karena mereka itu akan terlalu fokus dalam satu standar dan mengabaikan standar-standar yang lain. Dan juga pada pegawai tersebut bisa terjadi emotionally exhausted. Untuk yang selanjutnya, setelah goal setting theory, ada yang namanya management by objective. Jadi management by objective itu menekankan secara partisipatif
untuk menyusun goals yang tangible, yang berwujud, yang dapat diverifikasi dan juga terukur. Jadi dalam manajemen by objective itu tujuan dari organisasi secara keseluruhan akan ditranslasikan ke level yang semua lapisan level yang ada di bawahnya. Dari overall organizational di sini diturunkan ke objektifnya di setiap divisi, dari divisi ditranslasikan lagi ke departemen, dari departemen itu ditranslasikan lagi ke setiap individu yang ada di dalam organisasi. Dalam manajemen by objektif sendiri ada 4 bahan yang biasa dalam program manajemen by objektif. Yang pertama itu goals yang spesifik, yang kedua adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang ketiga adalah periode waktu yang eksplisit dan jelas, yang terakhir itu adalah feedback atas kinerja. Jadi antara MBO dan goal setting teori itu sebenarnya sama, tapi ada satu area yang dia itu berbeda, yaitu dalam aspek partisipasi. Karena kalau di goal setting teori itu biasanya goal di-assign dari atas ke bawah, jadi sifatnya top down ya. Kalau MBO ini dia itu setiap level diajak untuk menyusun goals dan juga diajak dalam hal pengambilan keputusannya. Nah, selanjutnya MBO ini bisa juga gagal. Penyebabnya itu ada karena ekspektasi yang tidak realistik, ada juga kurangnya komitmen dari top manajemen, yang terakhir ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk mengalokasi sebuah penghargaan berdasarkan tujuan yang sudah dicapai, pencapaiannya sendiri. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan self-efficacy theory atau yang biasa disebut dengan social cognitive theory atau social learning theory. Jadi self-efficacy theory ini adalah kepercayaan individu bahwa mereka ini memiliki kemampuan atau capable dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, gimana sih caranya manajer ini bisa meningkatkan self-efficacy-nya karyawannya? Yang pertama itu dengan menggabungkan goal setting teori dan juga self-efficacy teori. Jadi goal setting teori itu kan ketika managers meng-assign suatu goal kepada bawahannya. Nah, dalam self-efficacy teori itu harus ada keinginan dari bawahannya untuk menggapai si goal yang sudah ditetapkan oleh bosnya. Jadi kalau misalkan ada suatu keadaan di mana suatu atasan memberikan tugas kepada bawahannya dengan tugas yang challenging, itu pertanda bahwa mereka itu punya kepercayaan bahwa si bawahan itu bisa melakukan tugasnya. Jadi ketika itu terjadi, kita harus berpikir bahwa atasan kita itu percaya kalau kita ini bisa melakukan pekerjaannya daripada orang lain. Makanya dia percaya memberikan pekerjaan itu kepada kita. Yang selanjutnya ada researcher namanya Albert Bandura yang mempropos 4 cara agar si self-efficacy ini bisa ditingkatkan. Ada 4 cara, tapi ada juga 2 tambahannya. Yang pertama itu enactive mastery, atau seseorang itu bisa menggain confidence apabila pekerjaan yang dikasih itu sudah pernah dilakukan di masa yang lalu secara sukses gitu. Untuk yang kedua, vicarious modeling itu dia bisa menggain confidence ketika dia melihat seseorang itu berhasil melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua itu adalah verbal persuasion. Jadi dia bisa meningkatkan kepercayaan diri apabila ada seseorang yang meyakinkan dia bahwa dia itu sebenarnya punya skill untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang terakhir itu ada arousal. Ini kondisi dia ketika dia energize gitu, berenergi untuk melakukan pekerjaan lebih baik. Yang selanjutnya faktor-faktor lainnya itu adalah intelligence sama personality. Nah, dalam verbal persuasion ada yang dinamakan Pygmalion effect, yaitu bentuk di mana dia percaya bahwa
dia itu bisa membuat sesuatu itu menjadi nyata gitu. Jadi contohnya ketika ada seorang guru yang mengajarkan murid-murid, di mana dia tahu gurunya itu tahu bahwa muridnya itu sebenarnya ada yang pintar, ada yang biasa aja. Tapi guru itu tetap menyampaikan bahwa oh kalian ini punya IQ yang tinggi, jadi punya IQ yang tinggi. Jadi si guru ini tetap memberikan assignment dan pada akhirnya murid-murid yang memiliki low grade bisa meningkatkan nilainya dalam kelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang reinforcement theory. Jadi di sini itu reinforcement theory kontras dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Anggi sebelumnya di goal setting theory. Karena reinforcement theory itu memiliki pandangan terhadap perilaku, yaitu reinforcement conditions behavior. Jadi reinforcement itu mempengaruhi perilaku seseorang. Premis dalam teori ini adalah perilaku sosial dikendalikan oleh lingkungan atau peristiwa-peristiwa eksternal dan bukan dari aspek internal. Reinforcement sendiri dari buku yang oleh Stephen Robbins itu dijelaskan any consequences that when immediately following responses increase the probability that the behavior will be repeated. Dari yang saya dapatkan dari jurnal oleh Fatullah bin Nukul ini, itu dijelaskan bahwa individu akan cenderung menampilkan perilaku tertentu jika hal itu diikuti secara langsung oleh peristiwa yang menyenangkan, atau akan hilang jika diikuti dengan hal yang tidak disukai, atau sebuah perilaku akan diulangi jika menyenangkan dan tidak akan diulangi jika menghasilkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Di sini dari hal tersebut kan diketahui bahwa teori ini mengabaikan keadaan batin individu dan hanya berkonsentrasi pada apa yang akan terjadi jika individu tersebut mengambil suatu tindakan. Dan concern-nya itu bukan pada seperti goal setting teori tadi, itu bukan lagi pada apa yang menginisiasi sebuah tindakan, tapi pada analisa terhadap apa yang mengontrol tindakan tersebut. Teori ini memiliki sebuah komponen teori, yaitu operant conditioning teori, yaitu komponen teori reinforcement dipengaruhi oleh penguatan atau kurangnya penguatan yang disebabkan oleh konsekuensinya. Conditioning ini adalah kemungkinan yang pasti antara pemunculan respon dan menerima reinforcement. Jika seseorang memunculkan respon yang khusus, respon ini kemudian diperkuat dan hubungan di antara keduanya menguat. Ketika seseorang anak itu dipanggil untuk makan sarapan oleh ibunya, itu maka si anak akan datang dan disuguhkan sebuah makanan, yaitu sarapan itu sendiri. Dan di sini panggilan sang ibu ini adalah sebuah stimulus dan makanan itu adalah reinforcement. Jadi dia mendapatkan reward terhadap stimulus yang sudah diberikan. Apabila si anak duduk di meja makan tapi tidak ada panggilan dari si ibu, kemudian tidak ada makanan di situ, itu berarti hubungan antara stimulus dan reinforcement-nya itu tidak ada seperti itu. B.F. Skinner itu juga menjelaskan bahwa orang kemungkinan besar akan terlibat dalam perilaku yang diinginkan jika mereka diperkuat secara positif untuk melakukannya. Contoh dari ini adalah sistem poin di kelas, yang kalau kita berdiskusi di kelas, kita akan mendapatkan poin. Konsep ini dinamakan konsep behaviorism, yaitu konsep yang argues that behavior follows stimuli atau the stimulus in relatively and thinking manner. Jadi ketika kita diberikan stimulus yang dalam hal ini adalah sistem poin tersebut itu, maka kita akan secara tidak sadar akan ingin mendapatkan poin tersebut seperti itu. Nah, di next slide ini jadi dijelaskan nih para peneliti itu reinforcement bukan satu-satunya yang mempengaruhi perilaku. Individu dapat belajar dengan diberitahu atau dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain setelah melalui pengalaman langsung. Ini disebut sebagai social learning theory, seperti yang sudah dijelaskan oleh Anggi tadi. Dan orang ini menganggapi cara mereka memandang dan mendefinisikan suatu konsekuensi bukan konsekuensi objektif itu sendiri, melainkan melalui sebuah model. Nah, model ini sebagai pusat dari social learning viewpoint. Dan di buku dijelaskan ada 4 proses menentukan pengaruh dari model tersebut terhadap individu. Pengaruh ini juga dijelaskan oleh tokoh yang sama dengan tokoh yang menjelaskan tentang proses self-efficacy, yaitu Albert Bandura. Proses yang pertama yaitu attentional process, yaitu ketika sebelum melakukan peniruan atau modeling, individu menaruh perhatian terhadap model yang akan ditiru. Individu akan memperhatikan model tersebut dulu sebelum akhirnya ditiru. Kemudian diikuti oleh retention process. Proses setelah memperhatikan,
kemudian disimpan dalam bentuk simbol-simbol. Jadi dia akan mengingat-ingat apa yang sudah dilihat tadi, yang suatu saat digunakan untuk perubahan tingkah laku. Dan yang ketiga itu adalah proses selanjutnya, motor reproduction process, supaya bisa memproduksi tingkah laku secara tepat. Jadi itu dibutuhkan juga kekuatan fisiknya, kemampuan motorik untuk mengikuti model yang sudah diperhatikan. Dan kemudian melalui yang terakhir itu reinforcement process, yaitu proses penguatan dan pengulangan. Jadi agar bisa kemudian mengulangi proses-proses yang sebelumnya, itu dibutuhkan sebuah reinforcement. Di kehidupan nyatanya itu tergantung pada kemauan dan motivasi di sekitarnya. Gitu. Yang selanjutnya ada equity theory atau organizational justice. Di equity theory ini atau teori keadilan, itu apa tentang peran keadilan itu sendiri dalam motivasi pekerja ya. Di buku dijelaskan contoh Jian itu bekerja, kemudian dia mendapatkan bayaran yang menurut dia itu baik seperti itu. Tapi kemudian setelah 2 tahun di sana, ada pegawai baru masuk, tapi pegawai baru tersebut memiliki gaji yang lebih tinggi daripada Jan. Kemudian Jan memikirkan untuk berpindah pekerjaan karena hal tersebut. Dari sini itu bisa dijelaskan bahwa karyawan itu mempersepsikan apa yang mereka dapatkan dari situasi kerja, yaitu tingkat gaji, kenaikan gaji, pengakuan, dalam hubungannya dengan apa yang mereka masukkan input ke dalamnya. Usaha, pengalaman, pendidikan, dan kompetensi. Dan kemudian mereka membandingkan rasio input hasil tersebut dengan orang lain yang relevan. Di sini dijelaskan equity theory ini ada rasio yang digambarkan di exhibit 76 ini, yaitu ketika output orang A itu dibagi dengan input orang A itu sendiri lebih kecil dari output yang dihasilkan oleh orang B yang dibagi dengan inputnya, ini adalah inequity atau ketidakadilan karena kurang di reward-nya kurang. Under rewarded. Kalau misalnya output per input dari individu A sama dengan output per input dari individu B, itu yang dinamakan keadilan atau sudah adil. Yang terakhir itu apabila output per input dari individu A lebih besar daripada output per input individu B, itu inequity karena over rewarded. Dan di teori ini tuh ada kompleksitas yang disebabkan oleh banyaknya referensi yang tidak bisa secara scientifically itu didefinisikan gitu. Karena ada banyak hal yang di buku dijelaskan ada 4, yaitu self-insight, yaitu pengalaman karyawan itu sendiri di posisi berbeda di dalam organisasi karyawan saat ini. Yang kedua, self-outside, pengalaman karyawan dalam situasi atau posisi di luar organisasi karyawan saat ini. Yang ketiga, other insight, individu atau kelompok individu lain di dalam organisasi karyawan, dan other outside, individu atau kelompok individu lain di luar organisasi karyawan. Referensi mana yang dipilih karyawan akan dipengaruhi oleh informasi yang dimiliki oleh karyawan itu sendiri tentang referensi serta daya tarik referen. Dan 4 variabel moderasi dari referensi ini adalah jenis kelamin, masa kerja, tingkat organisasi, dan jumlah pendidikan atau profesionalisme. Dari referensi-referensi tersebut, di next slide-nya, itu akhirnya si individu atau pekerja itu bisa memiliki 6 pilihan untuk dilakukan. Yang pertama adalah mengubah masukan atau input dalam pekerja, yaitu kurangi upaya bekerja jika ternyata under rewarded atau lebih bekerja jika over rewarded. Yang kedua, mengubah output atau hasilnya. Jika dalam contoh di buku itu individu dibayar kalau dibayar berdasarkan satuan outputnya, mereka akan menurunkan kualitasnya dan melebihkan jumlah dari satuan yang dihasilkan dari pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, mendistorsi persepsi diri. Jadi dia mendistorsi persepsinya, dulu saya berpikir
bekerja dengan kecepatan sedang, sekarang menyadari bahwa bekerja lebih jauh keras daripada orang lain. Jadi dia lebih bekerja karena distorsi persepsinya sendiri. Kemudian mendistorsi persepsi orang lain, kemudian juga pilih rujukan yang berbeda, yaitu pilih perbandingan yang berbeda, seperti apabila ipar saya memiliki penghasilan lebih baik, tapi saya sendiri memiliki penghasilan lebih baik daripada ayah saya ketika ayah saya seusia dengan saya saat ini. Yang keenam itu meninggalkan bidang tersebut atau keluar dari pekerjaan. Dan yang selanjutnya itu di next slide. Ada organizational justice. Model organizational justice ini dulu para teori keadilan itu fokusnya pada bayaran atau pay, upah gaji. Karena tapi saat ini modern ini para pekerja juga mencari keadilan melalui distribusi dari reward yang diberikan oleh organisasi. Yang di sini disebutkan ada 3 ya, distributive justice, procedural justice, dan interactional justice. Distributive justice itu keadilan yang dirasakan dari jumlah alokasi reward di antara individu. Procedural justice ini how we get paid. Jadi keadilan dirasakan dari proses yang digunakan untuk menentukan distribusi reward itu sendiri. Di procedural justice ini ada 2 komponen kunci, yaitu explanations dan proses kontrol. Proses kontrol ini apabila si pegawai memiliki kesempatan untuk mempresentasikan point of view-nya sendiri terhadap apa yang hasil yang diinginkan yang diberikan oleh decision makers. Dan explanation sendiri ini dilakukan oleh decision maker, explanation penjelasan yang reasoning yang pantas, reasoning yang dilakukan oleh pekerja terhadap outcome yang diberikan oleh pegawai itu. Dan yang ketiga itu interactional justice, itu melihat dari persepsi keseluruhan keadilan yang dirasakan dari seseorang, apakah seseorang itu dilakukan dengan bermartabat, perhatian, dan hormat. Dan ketiga keadilan ini itu membangun organizational justice itu sendiri, yang merupakan persepsi keseluruhan tentang apa yang adil di tempat kerja, terdiri dari keadilan distributif, prosedural, dan interaksional. Selanjutnya, ekspektansi teori akan dijelaskan oleh teman saya, Nudi. Baik, terima kasih Tito. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang ekspektansi teori. Next. Nah, si teori ini sendiri mengatakan bahwa besar atau kecilnya usaha kita untuk melakukan sesuatu itu tergantung dari ekspektasi kita terhadap outcome dan attractiveness yang akan kita terima jika kita melakukan usaha tersebut. Jadi aplikasinya mungkin seorang pegawai ini akan semakin termotivasi gitu untuk melakukan usaha ekstra kalau usahanya itu dinilai baik oleh atasan, sehingga si atasan ini akan mengconsider nih untuk memberikan rewards lebih pada si pegawai tersebut. Rewards-nya bisa berupa bonus, peningkatan penghasilan, atau kenaikan jabatan. Nah, dari penjelasan tentang pengertian ekspektansi teori itu sendiri, di sini ada 3 relationship yang menjadi highlight kita. Yang pertama itu relationship terkait effort dan performance. Pada dasarnya, kita yakin bahwa usaha yang semakin baik akan memberikan kinerja yang baik juga. Jadi hubungan antara si effort dengan performance ini berbanding lurus. Lalu relationship yang kedua itu hubungan antara performance dan reward. Ini juga sama hubungannya berbanding lurus. Jadi pada level ini kita percaya kalau pada level performance tertentu akan mendatangkan outcome yang baik. Jadi si pegawai ini percaya nih kalau misalkan dia performance-nya bagus, kinerjanya bagus, maka outcome yang dihasilkan itu akan
baik dan sesuai ekspektasinya gitu. Lalu relationship yang ketiga ini terkait hubungan antara rewards dan personal goals itu sendiri. Pada relation yang ketiga ini menggambarkan sejauh mana si reward yang disediakan oleh perusahaan dapat memenuhi tujuan atau kebutuhan si individu, atau bisa dibilang semenarik apa sih rewards ini buat si individu tersebut. Lalu untuk selanjutnya di sini ada diagram terkait hubungan antara masing-masing relationship. Masih di sebelumnya. Ada exhibit 78 ini ada bagan yaitu yang menghubungkan antara individual effort, individual performance, organizational rewards, dan personal goals. Nah, di ekspektansi teori ini dengan 3 poin yang telah saya jelaskan tadi bisa menjelaskan mengapa kebanyakan pekerja tidak termotivasi bekerja dan mereka hanya bekerja seminim mungkin. Jadi si 3 poin ini kita coba buat pertanyaan untuk menjawab kenapa sih si pekerja ini lebih banyak melakukan hal yang seminim mungkin gitu dalam pekerjaannya. Pertama, dari hubungan antara effort dengan performance. Dalam praktiknya, bisa saja hal itu tidak berbanding lurus karena beberapa hal, misalkan karena performance appraisal system yang dimiliki oleh perusahaan itu didesain untuk menilai faktor-faktor di luar kinerja, seperti misalkan loyalty, inisiatif, atau courage yang menyebabkan usaha sekeras apapun yang dilakukan oleh si employee, ia tidak akan memberikan performance yang bagus. Lalu bisa juga karena faktor subjektif lain, seperti misalkan si employee ini menganggap atasannya tuh udah nggak suka sama dia, jadi dia beranggapan mau sekeras apapun usahanya, dia tidak akan dinilai baik gitu oleh si atasannya, performance itu akan dinilai biasa-biasa saja. Jadi dia berpikir daripada capek-capek si employee ini bekerja keras dengan hasil yang sama aja, ya udah gitu. Jadi mending dia bekerja ala kadarnya aja gitu. Lalu dari poin relationship yang kedua yaitu performance dan reward, bisa dikatakan bahwa organisasi itu kadang memberi reward yang tidak hanya berdasarkan performance, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi, seperti misalkan senioritas, kooperatif atau enggaknya si employee, atau kedekatan dengan bosnya. Nah, dari hal tersebut, bisa dikatakan teori ini tidak berjalan sesuai apa yang dibicarakan gitu kan. Kita tadi membahas bahwa relationship antara performance dengan reward itu berbanding lurus, namun seringkali di lapangan kita menemukan bahwa reward itu dikasih bukan karena performance-nya, tapi mungkin karena kedekatan dengan atasan, atau mungkin karena si pegawai ini sok dekat gitu, biar mendapat reward yang bagus dan memberi kesan yang bagus pada atasan gitu, padahal kinerjanya biasa-biasa aja gitu. Nah, untuk poin yang terakhir ini terkait reward personal goals relationship. Bisa jadi reward yang mereka dapatkan itu bukan reward yang mereka harapkan. Hal ini harus dikaitkan dengan fakta di lapangan kalau manajer kadang memiliki keterbatasan dalam memberikan rewards kepada para pegawainya. Sehingga hal ini sering membuat para pegawai enggan untuk memberi best effort-nya di tempat kerja. Seperti itu. Next. Nah, dari beberapa teori yang telah dijelaskan sebelumnya, dari awal sampai ekspektasi teori ini kan kita udah mengenal tuh beberapa macam teori, tapi teori-teori yang dijelaskan pada dasarnya bukan kita cari yang mana sih yang paling cocok, yang mana sih yang paling tepat. Semuanya tepat, namun sifatnya saling komplementari atau saling melengkapi. Nah, di exhibit 79 ini dijelaskan keterkaitan masing-masing teori dengan ekspektansi teori, atau di bagian yang berwarna oranye itu sebagai basicnya. Di bagian awal, di individual effort, kita mulai dari situ. Individual effort, kita fokus pada individual effort, di mana individual effort ini dipengaruhi oleh kesempatan yang di atas, kesempatan di bagian atas maksud saya, itu kesempatan yang diberikan oleh pegawai. Kesempatan ini dapat mendorong atau bahkan meniadakan usaha yang dilakukan oleh si pegawai. Selain itu, effort dari si pekerja juga dipengaruhi oleh personal goals, bagaimana dijelaskan pada goal setting teori, di mana pegawai akan melakukan usaha lebih baik kalau mereka tahu sejauh mana mereka sampai pada progres yang ingin mereka capai gitu. Jadi
di bagian bawah si personal goals ini, kalau kita lihat di bagian bawah juga sedikit banyaknya mempengaruhi individual effort. Selanjutnya, agar usaha yang pegawai berikan menghasilkan performance yang baik, kita udah masuk di bagian individual performance, maka pegawai tersebut harus memiliki ability yang mumpuni dan memandang kalau performance system appraisal itu berjalan dengan fair atau berjalan dengan objektif. Hubungan performance dengan rewards ini akan semakin kuat jika pegawai menganggap kalau penilaian terhadap performance atau kinerja lebih dihargai ketimbang faktor-faktor lain seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu senioritas atau kedekatan personal dengan atasannya. Yang terakhir ini terkait linkage antara organizational dan personal goals. Pada link ini dijelaskan bahwa motivasi itu tinggi jika reward yang diberikan atas performa atau kinerja yang baik dapat memuaskan si dominant needs si pegawai tersebut. Jadi reward-nya tuh dapat memenuhi ekspektasi si para pegawainya gitu dan selaras dengan tujuan personal atau personal goals si employee. Bila dilihat lebih jauh lagi, kan itu tadi kita membahas secara alur reguler gitu ya, dari individual effort ke performance, ke rewards, lalu ke personal goals. Tapi ada juga nih dalam menunjuk bagian ini tuh menunjukkan keterkaitan dengan teori lain, misalkan teori tentang kebutuhan tadi atau high need achievement. Seorang high achiever itu tidak serta-merta termotivasi karena ingin dinilai perusahaan sebagai pekerja dengan kinerja yang baik. Namun secara langsung, si high achiever ini termotivasi karena personal goal-nya yang ingin melakukan pekerjaannya sebaik mungkin gitu. Karena secara teori tadi yang dijelaskan oleh Helen, si high achiever ini memiliki dorongan atau motivasi internal selama pekerjaan tersebut mereka memberikan personal responsibility, feedback, dan moderate risk. Jadi, si high achiever ini nggak terlalu fokus pada performance ataupun reward-nya. Maka ya si high achiever ini do their best aja gitu, karena mereka ingin melakukan yang terbaik atas pekerjaan yang mereka lakukan. Maka bisa dilihat kalau di diagram ini, dari individual effort itu langsung loncat ke atas high need achievement, langsung menuju personal goals. Nah, di sini menunjukkan teori kebutuhan akan achievement seperti itu. Lalu reinforcement theory masuk pada linkage antara individual performance dengan organizational rewards. Teori ini menjelaskan kalau rewards dari perusahaan akan mendorong kinerja individu jadi lebih baik. Dengan catatan, si employee ini menganggap rewards yang akan diterimanya itu akan worth it atau pantas atas kinerja yang dia hasilkan. Lalu yang berikutnya, terkait equity comparison theory. Teori ini berperan dalam penilaian employee terhadap rewards yang disediakan oleh perusahaan. Apabila employee tersebut menganggap bahwa rewards yang diberikan itu sebanding dengan usaha yang diberikan, maksudnya rewards yang disediakan oleh perusahaan itu sebanding dengan usaha yang diberikan si employee, serta apabila dibandingkan dengan pegawai lain, si reward itu masih dinilai worth it, maka pegawai tersebut akan memiliki motivasi yang cukup baik. Demikian presentasi dari kami kelompok 4 untuk mata kuliah perilaku keorganisasian. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, jangan lupa subscribe dan juga komen sebagai penanda daftar hadir kamu di kelas Ibu Cici. Terima kasih, sampai jumpa.